Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita lanjutkan untuk pembahasan kita mengenai alat optik. Kemarin itu kita sudah membahas tentang mata, cacat mata, dan cara menolongnya. Oke, sekarang kita masuk ke alat optik yang kedua, yaitu mikroskop. Kalian pasti sudah pernah menggunakan mikroskop. Kalaupun belum pernah, nanti coba deh cek di internet atau di YouTube bagaimana sih cara menggunakan mikroskop atau bagaimana pembentukan bayangan di mikroskop. Saya mau langsung ke intinya aja biar videonya nggak panjang ya. Oke, mikroskop itu adalah alat yang digunakan untuk melihat benda yang berukuran sangat-sangat kecil, atau kita bisa sebut sebagai mikro. Biasanya kita gunakan untuk melihat struktur dari tumbuhan, struktur dari jaringan hewan, dan lain sebagainya. Nah, jadi mikroskop ini alat yang kita gunakan untuk melihat benda-benda yang sangat-sangat kecil. Oke. Nah, untuk gambar mikroskop sendiri kurang lebih seperti ini. Jadi, ini adalah mata kita, ini adalah tabung mikroskopnya. Kemudian ini adalah tempat untuk kita meletakkan objek. Jadi kita kalau mau lihat objek, taruhnya di sini, nanti akan diperbesar oleh mikroskop ini. Oke? Nah, dalam mikroskop dia memakai dua buah lensa. Ada lensa yang dekat dengan mata kita, itu kita sebut sebagai lensa okuler. Dan ada lensa yang dekat sama objek yang kita mau amati. Kita sebut sebagai lensa objektif. Ulang. Lensa yang dekat mata disebut lensa okuler, lensa yang dekat objek disebut lensa objektif. Jelas ya? Nah, untuk gambarnya, nah ini bisa dilihat, ini adalah gambar mikroskop. Jadi ini adalah tabung yang tadi saya sebut, inilah mikroskopnya. Dan ini tempat kita untuk melihat benda. Jadi mata kita biasanya kan ada di atas sini. Nah, jadi lensa yang ada di atas ini yang kita sebut sebagai lensa okuler ya. Lensa yang atas ini yang dekat sama mata kita nanti ini lensa okuler. Nah, kalau kita meletakkan benda, letaknya di sini nanti bendanya. Dan lensa ini yang tiga ini 1 2 3 ini adalah lensa objektif. Jelas ya? Ini cermin. Cermin gunanya apa? Untuk memantulkan cahaya biar nanti terang nih bendanya, bisa diamati oleh mata kita. Jelas ya? Jadi ini ada gambar dari mikroskop. Lanjut. Nah, karena dia memiliki dua buah lensa, jadi di sini saya lukiskan ada satu lensa, di sini ada dua lensa. Anggaplah mata kita nanti ada di sini. Ini adalah mata. Nah, mata kita di sini berarti ini adalah lensa okuler dan ini adalah lensa objektif. Masing-masing lensa itu memiliki besaran-besaran tersendiri. Ada yang disebut fokus. Nah, kemarin kita kan sudah membahas kacamata, itu juga ada namanya fokus. Jadi lensa itu dia punya fokus. Jadi ada fokus dari lensa objektif kita sebut FOB. Ini juga FOB. Jadi depan belakang itu ada. Karena lensa kan bentuknya silindris, jadi dia depan belakang ada FOB-nya. Ada fokus di belakang lensa dan ada fokus di depan lensa. Kemudian ada 2 kali panjang fokus atau jari-jari lensa. Ini kita sebut sebagai 2 FOB. Ini juga 2 FOB. Jelas ya? Jadi satu lensa objektif dia memiliki 4 besaran nih. FOB depan, FOB belakang. 2 FOB depan, 2 FOB belakang. Lanjut, lensa okuler. Lensa okuler juga memiliki 4 besaran. Hanya saja 2 FOB-nya nggak usah kita tulis. Jadi kita cukup tulis FOK-nya saja. Ada FOK depan dan ada FOK belakang. Jadi ini depan, ini belakang. Untuk lensa okuler, ininya yang depan, ini di belakang. Jelas? Oke. Syarat agar bayangan bisa terbentuk. Pertama, benda atau objek harus berada di antara 2 FOB dan FOB. Apa sih itu 2 FOB dan FOB? Nah, jadi misal ini. Kita fokus ke sini sekarang. Benda, pertama-tama kalian harus letakkan benda itu di antara ini.
FOB dan 2 FOB depan lensa. Ini depan ya, ini belakang. Jadi harus di depan lensa, diletakkan di antara ini. Bebas mau di mana aja, dari sini sampai sini bebas. Asal jangan di sini, di belakang. Karena bayangan nggak akan terbentuk. Atau jangan di depan, juga nggak akan terbentuk. Jadi harus ada di tengah sini. Oke. Lalu nanti cahaya itu akan membiaskan benda ini ke belakang lensa. Nah, sehingga terbentuknya nanti itu di sini. Terbentuk bayangan. Oke? Jadi pertama-tama benda harus diletakkan di antara FOB dan 2 FOB. Syarat kedua, fokus objektif, ini fokus ya F ya. Fokus objektif itu harus lebih kecil dari fokus okuler. Jadi panjang fokusnya ini harus lebih kecil dari panjang fokusnya okuler. Kalau FOB-nya misalkan 50 cm, berarti okulernya fokusnya harus lebih dari 50. Jelas? Boleh 60 sampai seterusnya. Yang jelas nggak boleh 40 cm. Itu tidak boleh. Oke? Jadi FOB harus lebih besar dari FOK. Lanjut. Bayangan dari LOB, bayangan dari lensa objektif harus berada di antara FOK dan LOK. Jadi bayangan tadi, ini kan sudah benda nih. Bayangannya kan harus di sini. Di antara lensa okuler dan fokus okuler. Harus di antara sini. Nanti bayangannya ada di sini. Otomatis dia akan diperbesar lagi oleh lensa okuler. Dan inilah bayangan akhir. Jadi ini benda, bayangannya dari lensa objektif tuh yang ini. Nanti ini jadi bendanya lensa okuler dan dijadikan bayangan lagi. Bayangan akhirnya adalah ini. Jadi dia 2 kali bayangan atau 2 kali perbesaran. Tadinya kecil, diperbesar lagi. Jadi kita bisa melihat 2 kali perbesaran. Karena memiliki 2 lensa, maka perbesaran totalnya adalah, kan ada 2 lensa nih tadi. Perbesaran total, M ini adalah perbesaran ya. Huruf M ini, M besar ini adalah perbesaran. Perbesaran sama dengan perbesaran dari objektif, lensa objektif, dikali dengan perbesaran dari lensa okuler. Jadi 2 kali perbesarannya. Objektif dulu, baru okuler. Nah, bagaimana cara mencari keduanya ini? Nah, di sini sudah ada caranya. Cara mencari okuler dulu, karena ini yang paling mudah nih. Cara mencari lensa okuler. Bagaimana cara mencari perbesaran lensa okuler? Yaitu MOK sama dengan 25. Apakah selalu 25? Ya, karena ini adalah titik dekat mata normal. Nanti kalau berakomodasi, ini tambahkan 1. Tambah 1, gitu aja. 25 dibagi FOK. Oke? Jadi untuk mencari M okuler 25 dibagi FOK. FOK tadi fokus ya, fokus okuler. Oke, ini aja rumusnya nih untuk okuler. Gampang kan? Sekarang MOB yang ini agak panjang nih. Untuk mencari perbesaran objektif. Cara mencari MOB, caranya adalah MOB sama dengan S aksen OB dibagi dengan SOB. S aksen itu adalah jarak bayangan. Yang ini maksudnya. Dan SOB adalah jarak benda. Jadi jarak dari sini ke sini dibagi jarak dari sini ke sini. Oke? Jadi S aksen OB dibagi SOB. Nah, biasanya S aksen OB ini nggak akan dikasih tahu nih. Jadi tugas kalian cari dulu S aksen OB. Bagaimana caranya? Nih, cara mencari S aksen OB. 1 per S aksen OB sama dengan 1 per FOB dikurang 1 per SOB. FOB ini adalah fokus objektif. Jadi 1 per fokus dikurang dengan 1 per jarak dari benda itu. Jelas ya? Nah, ini adalah sistem kerja dari mikroskop. Kita akan lanjutkan ke pembahasan soal. Nanti akan ada tugas. Selamat memahami.